kedua program pinjaman modal usaha, yang ketiga pemberian pinjaman dana bergulir, gitu ya. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, pemberdayaan masyarakat bisa jadi tidak hanya dinas sosial, dan tentu ada beberapa dinas yang lain yang itu nanti mudah-mudahan bisa diundang ke sini terkait dengan teknis untuk bisa mendapatkan program-program demikian. Kepala keluarga yang dia itu terkumpul dalam satu kelompok kube itu dan akan mendapatkan bantuan alat permodalan usaha sebesar 25 juta. Selama ini masih pemerintah pusat, kami berharap kami bisa berkomunikasi dengan Pak Bupati agar kube ini juga diperbanyak ya, untuk masyarakat kita. Bila mana ada di Kali Kecapian, dan jawabnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, panjang sekali, sedikit saja lagi. Perencanaan sosial itu meliputi tadi ya, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial. Ya. Rehabilitasi sosial, Bapak dan Ibu, ini ada programnya sebenarnya, seperti penyandang cacat mental. Ya. Cacat mental itu apa? Ya, berpikir tidak, korban tidak kekerasan, ada anak-anak atau ada mungkin seorang ibu perempuan yang mendapat korban tidak kekerasan dari rumah tangga. Rata-rata yang korban kekerasan itu kan rumah tangga ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak ada jadi korban kekerasan rumah tangga? Berarti kalau ada ibunya galak sekali gitu ya. Nah, ini contoh ya ketika kita bicara tentang rehabilitasi sosial. Korban bencana Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga para pedagang dan anak-anak. Ini terkait dengan rehabilitasi sosial. Kemudian bentuk rehabilitasi sosialnya apa aja? Pemerintah dalam hal ini, ya, ini kalau detail dan juga sanggup, kita harus lakukan kalau bisa. Mudah-mudahan bisa dilakukan kita. Yang kami hormati dari Kasidesos atau Dinas Sosial dan semua ibu, Bapak Ibu, saya usaha, ya. Jadi sudah disejahterakan pemerintah. Tapi kalau teman-teman ini di sini banyak. Ya, karena saya juga mau membantu mereka dengan cara memintakan ke dinas sosial atau BLT atau tidak bisa, karena dia belum identitas sama sekali. Jadi kami mohon masukan atau jalan keluar daripada apa yang warga saya yang sedang dialami ini. Pernah ditaruh di masjid tidak sholat, hanya berapa persen tes. Jadi untuk memberikan kesempatan bagi warga desa Kelepatan yang betul-betul mampu dan bisa bersaing. Kedua, mohon persyaratan untuk KIP, Mas. Maksudnya KIP itu seluruhnya namun digembar-gemborkan sama pemerintah. Setelah kita perlu KIP, tidak ada sama sekali. Nanti memang ketika, makanya tadi kami sudah bilang, ketika ada warga masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan warga itu harus dibantu oleh uluran tangan dari Kabupaten Sidoarjo, monggo dilaporkan kepada kami. Butuhkan, kalau memang benar-benar kita realnya seperti itu, nanti insya Allah kita akan menjadikan win-win solutionnya. Jadi pada intinya kita juga harus, yang sudah saya sampaikan siang hari ini, kami bersama rekan-rekan DPR bersama Dinas OPD terkait mengimbau untuk bersosialisasi kepada bantuan sosial terkait penerima bantuan yang memang harus diberikan kepada haknya dan kewajiban memang yang harus kita berikan. Jadi pada intinya di sini kita bersosialisasi terkait data-data kemiskinan, kemudian data-data bantuan sosial yang memang harus kita berikan kepada orang yang benar-benar menerima, karena memang pada saat ini Sidoarjo memiliki data-data yang masih belum valid tentunya 100%, dan kita harus bisa bersinergi kepada teman-teman dari Pemdes, teman-teman dari tokoh masyarakat, RT/RW untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memecahkan permasalahan
seperti ini, karena memang sekali lagi kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan urusan pemerintahan saja, namun kita harus bersinergi untuk bisa bersama-sama mengerjakan bantuan-bantuan sosial ini agar bisa tepat sasaran yang memang harus kita kasih bantuan. Terus kemudian yang kedua tadi banyak sekali aspirasi warga bahwasanya mengenai bantuan sosial ini ada kalanya juga sudah mendaftarkan, sudah prosedur dan sebagainya, tapi tidak bisa mendapatkan. Tapi tadi kita bersosialisasi terhadap bagaimana proseduralnya, seperti apa yang memang harus kriteria, harus masuk dan sebagainya. Mungkin ada permasalahan, nanti kita akan pecahkan di komisi untuk kita bicara bersama-sama audiensi terkait dengan bantuan sosial tersebut. Intinya kita tidak ingin lagi di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kali Pecabean ini ada warga yang masih membutuhkan tapi tidak mendapat bantuan. Ini nanti kita selalu berkoordinasi terkait permasalahan ini. Yang utama ada lagi juga warga permasalahan yang memang harus kita selesaikan secepatnya, urgensi untuk ke depan yang harus kita selesaikan bersama-sama untuk Jadi kami ingin menyampaikan juga ya, ketika masa pandemi dan juga sebelum masa pandemi ini memang berbeda kondisi sosial ekonomi masyarakat di Sidoarjo. Jadi kalau kita bicara tentang situasi masyarakat hari ini, itu jauh lebih menurut kami jauh lebih dampaknya sangat tinggi terhadap perubahan ekonomi. Seperti katakanlah tingkat pengangguran terbuka yang sebelum pandemi itu di angka 4,6%. Tapi setelah masuk pandemi akhir 2020 itu naik 10,97%, hampir 3 kali lipat. Otomatis itu menjadi sebuah hal yang harus kita selesaikan bersama. Ya, oleh karenanya kita dari DPRD ini memberikan sebuah gambar kepada masyarakat. Ada beberapa layanan sosial yang harus juga bisa diterima informasinya oleh mereka. Pertama, pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial itu berkaitan kepada pemulihan ekonomi, ya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan dengan bunga 0% gitu ya, yang itu juga disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian juga rehabilitasi sosial ketika kita menemukan anak-anak terlantar, kemudian juga warga yang mungkin juga dia mendapatkan kesulitan secara sosial, itu kita ada program rehabilitasi sosial. Kemudian juga perlindungan dan jaminan sosial. Di situ termasuk diantaranya adalah kesehatan yang kita harapkan dengan program jaminan kesehatan masyarakat miskin itu bisa mengcover dari masyarakat yang hari ini belum bisa memiliki kartu BPJS dan juga yang belum bisa membayar tersendiri secara mandiri ketika mereka dirawat di rumah sakit. Jadi ada rumah sakit yang alhamdulillah Mas Jalur ya, hari ini kita sudah berkoordinasi menjadi mitranya Dinas Sosial. Jadi ada Rumah Sakit Umum Sidoarjo otomatis, kemudian ada Rumah Sakit Siti Hajar, Rumah Sakit Siti Khadijah, Rumah Sakit Anwar Medika, Rumah Sakit Mitra Keluarga, kemudian di Surabaya ada Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Jiwa Menur. Nah itu semua sudah kita koordinasikan. Mudah-mudahan ketika masyarakat memang tinggal di tempat itu membutuhkan layanan rawat inap, mereka bisa terbantu oleh dengan program ini. Saya rasa sekarang kita harus permudah hal-hal sifatnya birokrasi, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan dinas sosial. Insya Allah kami akan membantu dari sisi kebijakan juga anggaran. Terakhir, desa yang tahan dengan ketahanan terhadap bencana. Ini juga bagian termasuk dalam layanan sosial di Kabupaten Sidoarjo. Ketika ada bencana hari ini Kali Pecabean kan hampir setiap tahun mengalami musibah banjir. Sudah harus ada roadmap dari pemerintah terkait dengan penanganan bencana dari bencana katakanlah Kali Pecabean. Ya otomatis roadmapnya seperti apa, mulai dari penanganan secara teknis, kemudian juga hal-hal sifatnya permakanan dan juga kesehatan. Intinya itu bagian dari yang tidak terpisahkan dalam upaya kami untuk memberikan kontribusi sosial dari tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sidoarjo.